Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang tidak biasa dan kita melakukan perjalanan yang tidak biasa karena lika-likunya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa tetap bersama Al-Quran dimanapun kita berada. Jadi yang harus kita syukuri adalah kita sudah membumikan Quran insyaallah min Jakarta ila Bandung. Dan semoga bumi yang menjadi jalan kita hingga sampai di tempat ini itu yang akan menjadi syahidan lana insyaallah dan merupakan satu saksi atau bukti perjuangan kita bersama Quran. Tak lupa kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana temanya sebetulnya ini sudah sangat mafhum dan ma'ruf. Ada arifnya nggak tahu. Kita memang memiliki misi ya, sekaligus visi kita ketika membaca Al-Quran dan juga mempelajari, menghafalkan, memahami dan mengamalkan tidak untuk pribadi kita. Ketika ada orang pintar kemudian kepintaran untuk pribadinya, maka sesungguhnya itu bukanlah sebuah kebaikan yang Allah inginkan bersama Al-Quran tentunya. Tapi ada tapinya. Memasyarakatkan Al-Quran belum menjadi tujuan yang sebenarnya. Karena ketika antum memasyarakatkan Al-Quran, artinya Al-Quran dikenal di masyarakat. Dan belum tentu masyarakat itu menjadi masyarakat yang Qurani. Berarti harus dibalik. Jadi kalau sekarang memasyarakatkan Al-Quran, dan alhamdulillah rumah tahfidz, rumah Quran, rumah apa lagi? Rumah tahsin, rumah tahfidz, rumah menghafal, klinik tahsin, lembaga tahfidz, lembaga tahsin, Masya Allah sudah menjamur. Kalau zaman saya mungkin tahun 90-an sampai 2000 awal itu masih sangat minim, dan bahkan saya masuk pesantren itu berarti 99. Itu udah lahir belum sih? Baru lahir. Itu masih di daun kayaknya. Ya. Antum kayaknya masih di daun, belum dimakan oleh nenekmu. Saat itu masih ingat betul orang yang ngaji atau masuk pesantren itu image di masyarakat hanya dua. Kalau nggak goblok banget, nuakal banget. Jadi kalau orang tua ditanya, anakmu kemana Pak? Di pesantren nakal ya. Gitu. Kalau nggak masuk negeri ya Pak. Mungkin sebagian antum masih merasakan itu. Tapi saya betul-betul merasakan. Apalagi kegiatannya kok ngafal Quran. Terus nanti jadi apa? Gitu. Coba Ridwan tanya. Dadi apa tole tukang ngarit gitu. Tapi subhanallah saat ini, dulu mereka yang mengatakan masuk pesantren itu karena saking nakalnya atau saking gobloknya itu, ternyata yang ngomong gitu anaknya sekarang di pesantren. Dan bahkan dia sendiri ikut nyantri. Artinya gini loh,
memasyarakatkan Al-Quran itu, saya kira kalau saat ini ya, tahun 2023 Masehi, 1444 Hijriah, saya kira ini sudah mulai walaupun belum semuanya menyeluruh. Tapi satu yang kurang, apa? Mengal-Qurankan masyarakat. Sekian banyak rumah Quran, sekian banyak lembaga-lembaga Quran, tapi akhlaknya jauh dari Quran. Itu loh maksud saya. Maka saya jadi ingat ada kegelisahan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna sa'uba alaina hifdha al-fadhil Qur'ani wa sahula alaina al-amalu bih. Itu kata beliau. Wa sayati man ba'dana yashulu alaihim hifdha al-fadhil Qur'an wa yasubu alaihim al-amalu bih. Faham? Itu kegelisahan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nanti akan saya berbicara tentang beliau insyaallah. Saya akan mulai dari sini dan ini pernah saya sampaikan di sebuah workshop dan juga seminar dengan teman-teman ya. Artinya gini loh, sekelas Abdullah bin Mas'ud, dan ini di sisi lain kabar gembira bagi yang sulit ngafal dan kabar gembira juga bagi mereka yang mudah menghafal. Tapi pokoknya sudah ada tapinya itu nggak boleh bangga. Tapi itu bikin ngedon. Tapinya apa? Dua-duanya itu perlu diintrospeksi kembali. Atau bahasanya pemikiran mereka direkonstruksi ulang. Oh gitu. Karena sulitnya menghafal, mudahnya menghafal bukan barometer kesuksesan kita bersama Quran. Paham ya? Buktinya apa? Abdullah bin Mas'ud itu gelisahnya apa? Sahula alaina, sa'uba alaina hifdha al-fadhi al-Quran. Sekelas beliau guru besar ini, profesornya Quran, itu mengatakan bahwa kami ini para sahabat, sulit kami ini menghafal lafaz Quran. Jadi kalau antum sulit berarti generasinya separuh tapi ngambil separuh. Itu yang pertama. Sekelas beliau ternyata beliau mengaku sulit ngapal Quran. Dan antum tahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berapa tahun menghafal surah Al-Baqarah? 7-8 tahun. Ada yang riwayat 9 tahun. Jadi kalau antum ngapal Al-Baqarah kok gak hafal-hafal? Abdullah bin Umar. Separuh. Makanya di situ kita harus berpikir ketika sekelas beliau, dan nanti akan saya berbicara ya. Ini ketika beliau sudah menjadi sahabat senior. Oke? Beliau katakan ini bukan di periode Mekah, tapi di periode. Dan kalau sudah di periode Madinah, antum harus, kalau baca sirah itu antum harus bedakan. Maka penting antum mengerti tentang Makki Madani, pra hijrah dan setelah hijrah. Harus paham. Karena ketika sahabat posisinya di Makkah, mereka itu sahabat yang baru muslim. Tapi ketika sudah di Madinah, jadi sahabat senior gitu loh. Itu jangan samakan. Penggembala, tukang ngangon. Itu dulu. Gitu kan. Jadi tukang ngarit itu dulu. Sekarang, tukang beli beras. Menteri perberasan ya. Sorry Wan, tadi saya lupa betul. Motor aja sampai lupa ya saya.
Betul, motor itu di luar kunci gantung. Jajannya ayah gantung di situ juga. Saya udah mikir motor hilang. Istri bilang gitu. Wassalam. Waalaikum saya bilang. Maka saya paksa Muzamil tadi. Zamil harus ke parkiran sekarang. Ada apa? Wes sekarang. Gitu. Alhamdulillah masih ada motornya. Alhamdulillah. Saya dari dulu gitu ya. Jadi ya kalau rezeki ya ada. Kalau enggak ya tunggu NMAX aja. Iya, pokoknya saya dulu gitu ya. Oh iya. Makanya dulu juga pernah ketinggalan. Sekunci-kuncinya, sebarang-barangnya. Saya bilang, tak parah nih kalau masih ada rezeki saya. Kalau nggak ada besok saya beli NMAX. Ternyata masih ada. Tapi nggak jadi. Alhamdulillah rezeki. Tapi ya, jadi pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat senior ahli Quran. Bahkan beliau dijuluki sebagai gurunya para guru Quran. Karena beliau juga pernah mengatakan, siapa yang lebih mengetahui tentang Quran daripada saya, maka saya akan belajar sama dia. Dan ternyata nggak ada. Itu sombong banget. Ya memang kayak gitu, bukan sombong. Tapi kalau nggak ada yang ngomong gitu, itu nggak ada i'tirafnya dari masing-masing, ya nggak bisa. Orang belajar itu kan harus ada legalitas yang jelas. Sekarang itu berusaha dalam dunia ilmuwan itu kan dibuat legalitas seperti kampus dan seterusnya. Toh sekarang juga dikriminalisasi tuh. Sebetulnya kan itu untuk memudahkan kalau kita ingin belajar sama si fulan karena spesialisnya ini gitu kan. Tapi kan sekarang itu hanya status tanpa hanya status luar tetapi tidak berkualitas gitu loh. Status tanpa kualitas jadinya. Kalau dulu kualitas tanpa status. Nah kata beliau sulit menghafal lafadznya. Padahal antum tahu. Abdullah bin Mas'ud dari Bani mana? Dari asli orang Arab. Lidahnya lidah Arab. Makanannya makanan Arab. Bahasa setiap harinya bahasa Arab. Terus bilang sulit menghafal. Gimana antum coba bayangin? Paham? Padahal beliau dari Bani Tamim. Jelas beliau adalah orang yang paling fasih bahasa Arab. Kenapa dia itu mengatakan sa'uba alaina hifdza al-fadhil Quran? Tapi yang membanggakan adalah wasahula al-amalu bih. Tapi kami Allah permudah untuk beramal dengannya. Kami memang sulit menghafal lafadznya, tapi mudah mengamalkan isinya. Dan ini ternyata dirasakan sampai generasi-generasi tabi'in. Bahkan masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mengkodifikasi, menginisiatornya naskhul Quran. Quran dinasakh itu ya pada zaman Utsman. Seantero dunia di bawah kekhalifahan beliau, sekian banyak negara, Qurannya ada berapa? 5-8 dalam riwayat. Katakan kita ambil tengah-tengah 6 lah. Atau 7. Tapi kan seluruh dunia. Syam 4 negara itu cuma 1. Bayangkan. 4 negara Qurannya. Tapi masyarakatnya masyarakat Qurani. Mushafnya hanya 5-6. Tapi masyarakatnya Qurani. Bahkan saking Quraninya, mereka rela mengorbankan segalanya untuk Quran. Gitu. Nah, termasuk nanti kelompok sahabat seperti Khalid bin Walid. Maka akan saya kasih kabar gembira dulu ya, yang sulit-sulit menghafal gitu ya. Jangan antum anggap seluruh sahabat itu ada berapa? Ini tahu? 100? Yang mendekati riwayat gitu loh, jangan ribuan itu enak banget. 100? Enggak nyampe 120. 100? Berapa? Ya, antum lihat riwayatnya ya. Sekitar 114.000 hingga 124.000. Kita ambil tengah-tengah 120-an lah, misalkan.
Jangan antum anggap semua sahabat terus kemudian hafal seluruh Quran. Enggak. Khalid ibn al-Walid pernah diprotes. Panglima perang yang kalau sudah memimpin di medan pertempuran itu tidak pernah dikalahkan. Satu-satunya orang yang berani kirim surat kepada Heraklius dan menawarkan 3 hal, ya hanya dia. Apa 3 hal itu? Pertama, Assalamualaikum manittaba'al huda. Itu adalah salamnya orang muslim kepada orang kafir. Keselamatan bagi Anda yang mengikuti agama ini. Keren ya. Assalamu ala manittaba'al huda. Sopo sing mengikuti, sopo wangi sing melu huda, selamat. Loh, manittaba'al huda apa artinya? Ya, mengikuti huda. Kemudian itu yang pertama. Taslim in aslamtum atau bahasa kita apa? In aslamu. Ya kamu kalau Islam ya selamat. Tapi kalau tidak, mohon kirimkan jizyahmu kepada kami. Oh, keren. Antum ngirim gitu kan kepada ya coba aja gitu. Bayanginnya gitu. Kalau tidak, apa yang ketiga? Kami orang Arab muslimin sudah berangkat menuju tempat kalian dan akan memerangi kalian. Dan kami ini adalah nuhibbul mamat kama tuhibbunal hayat. Paham? Dia yang ketiga ini apa? Kalau tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah atau upeti kepada kami, maka kami sudah berjalan menuju Anda untuk memerangi kalian karena kami ini adalah pasukan yang sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Gimana? Itu karena Quran sudah menyatu. Padahal pemimpinnya yaitu siapa? Khalid bin al-Walid. Itu hafalannya banyak kan antum. Maksud itu gini, hafal penting, tapi belum menjadi tujuan terpenting, teman saya. Yang kedua, tadi kegelisahan Abdullah bin Mas'ud apa? Wasayati man ba'dana yashulu alaihim hifdha al-fadhil Quran atau hifdzul Quran wa yas'ubu alaihim atau yas'ubu al-amalu bih. Generasi setelah kami, kata beliau, itu akan datang, mereka sangat mudah untuk menghafal lafaz Al-Quran, tetapi sulit mengamalkan atau sulit beramal dengannya. Kira-kira itu generasi siapa? Zaman ba'dana itu semuanya kan, termasuk mungkin zaman ini. Tapi sebetulnya kegelisahan Abdullah bin Mas'ud itu terbukti. Karena sekian banyak orang yang menghafalkan lafaz Quran, namun karakternya sulit dijadikan sebagai barometer Quran atau tidak Qurani. Nah, berarti PR kita apa gitu? PR kita ini yang hafal dan juga mengal-Qurankan diri kita, baik jasmani rohani kita. Nah, ini kaitannya sangat erat. Kalau itu kan kata-katanya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kami ini Qurani secara lahir batinnya. Walaupun lafadznya memang sulit kami hafal. Kan gitu. Dan ternyata dengan berkarakter Qurani, itu mengangkat derajat siapapun orangnya. Coba, Abdullah bin Mas'ud itu sebelum kenal Quran, jadi apa nih? Penggembala kan? Bahkan Abu Jahal, yang membunuh Abu Jahal siapa? Ya Abdullah bin Mas'ud.
Dan apa kata Abu Jahal saat Abdullah bin Mas'ud itu sudah berada di atas dadanya Abu Jahal? Ya ra'iyal ghanam. Tetap yang dikenang apanya? Tukang angon gitu. Jadi latar belakang itu nggak penting dalam hal ini. Karena yang penting adalah proses kemudian tujuan akhirnya. Kalau itu bersama Quran pasti mulia. Hanya gini. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu memang orang yang awal mulanya tidak dipandang atau bahkan ya dianggap hina, remeh oleh semua orang saat itu. Tapi ketika nempel dalam dirinya atau tertempel dalam dirinya Quran, itu semulia itu. Dan bahkan beliau menjadi gurunya para guru Quran. Jadi antum yang berlatar belakang itu tidak jelas. Ya enggak jelas asal usulnya, ya enggak jelas pendidikannya, enggak jelas uteknya, enggak jelas segalanya, enggak jelas itu. Masa depan juga kadang enggak jelas. Tapi ketika antum bersama Quran, walaupun Quran kadang antum kriminalisasi, itu tetap memberikan kebaikan. Kriminal Quran itu maksud saya itu gini loh. Antum dulu sebelum kenal Quran itu gak dipandang orang. Setelah kenal Quran mulai dilirik orang, calon mertua misalkan, kalau jadi. Kemudian gara-gara itu kemudian kalau ngajar akhirnya pengen dilihat orang atau pengen mendapatkan sesuatu. Artinya antum itu sedang apa? Kriminal itu terhadap Quran. Tapi toh demikian antum itu tetap dimuliakan Allah. Orang hebat. Pelaku kriminal tapi tetap mulia. Itu ya Quran. Kriminal menurut saya. Dan lebih kriminal lagi, antum memanfaatkan atas nama Quran untuk melampiaskan keinginan. Misal, karena RKBS itu adalah rumah Quran, Baitus Salam adalah Quran. Kemudian antum, saya pengen belajar Quran. Padahal uteknya dalam niatnya itu bukan ke Quran. Ya pengen ngekos gratis atau pengen ngekos murah aja. Loh, artinya kan, mohon maaf nih, maksudnya nggak nyinggung, tapi ya nyinggung sih. Maksudnya gini, luruskan niatmu gitu loh maksud saya itu. Emang kalau saya belak-belakannya. Karena kalau sampai ya daripada ngekos dulu, daripada itu nyakitin hati itu. Dia daripada di luar kalau ngekos kali 500 600, jadi 300 sudah komplit. Orang nganyel kan. Tapi bukan nunggak, boleh nggak bayar lagi. Yaitu dari dulu memang tetap ada orang yang memang tulus hatinya, tulus niatnya, benar niatnya, tujuannya. Ada yang tetap, bagi saya itu nggak masalah. Kenapa? Di Mekah juga ada abu-abu, ya Abu Lahab, Abu Jahal dan abu yang lain. Di Madinah juga tetap ada abu. Abdullah bin Salul. Di sana ada kroni-kroninya. Ya tetap ada. Hanya bedanya kalau periode Mekah itu jelas cetoelo-elo. Mana yang muslim, mana yang kafir. Kafir memusuhi, jelas itu saya musuh saya. Di Madinah itu lebih nggak jelas. Karena secara fisik itu berteman, ternyata dia adalah musuh di balik selimut kan gitu. Jadi maksudnya gini, Quran itu dikriminalisasi sekalipun, orang itu tetap mulia coba. Misalnya kayak tadi, antum nggak ada niatan ngapa sebetulnya, cuman karena daripada nganggur. Atau misalnya ya kuliahnya di sini daripada ngekos dan mahal, mending di sini. Itu sebetulnya secara niat babar blas nggak ada satupun niatan untuk menghafal berarti kan. Toh demikian, antum tetap dapat fasilitas toh. Iya kan?
Terus apa bedanya? Niat yang bener nasinya lembek. Niat yang salah nasinya agak-agak setengah mateng. Terus yang niatnya bener kamarnya berbau misalnya. Kan gak ada. Masya Allah, subhanallah nikmatnya Quran itu. Salah niat saja itu masih memberikan keberkahan. Apalagi kalau sudah benar niatnya. Maka kalau kita niatnya sudah menyatu dengan Quran, subhanallah, antum akan mengetahui. Fata di dunya fahiya raghimah. Antum harus sampai tujuan ini. Kalau antum sudah sampai di sini, memasyarakatkan Quran itu efek. Yang penting antumnya itu niatnya benerin dulu, menyatu dengan Quran itu lillahi ta'ala, sampai terkait dengan dunia itu. Fata di dunya fahiya raghimah. Tahu raghimah? Nah. Dani'ah. Muhin. Hina. Sehingga dunia itu akan ngemis kepada antum. Dan dalam keadaan menghinakan dirinya dunia itu. Karena pengen dunia itu adalah mengabdi ke kita. Dan itu ada hadis. Nanti tolong dicari ya. Jadi ada hadis Qudsi saya ingat saya. Nanti ada perintah Allah terhadap dunia secara umum. Ya dunya ikhdimi man khadamani kata Allah. Apa artinya? Akhdimi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang-orang atau siapapun yang melayani. Jadi tentang dunia itu jangan antum jadi tujuan, bro. Rugi. Antum mengejar dunia justru apa? Wa mata di dunya illa ma quddirolah. Karena dunia itu tidak akan pernah datang, tidak akan pernah kita dapati kecuali sesuai apa yang Allah takdirkan. Nah bedanya kalau kita cuekin, dia itu ngejar-ngejar, itu caranya. Cuekin tapi kualitaskan dulu gitu loh. Ya. Jadi pertama itu tingkatkan kualitas diri, cuekin dia, maka dia akan mengejar sebisa mungkin. Jadi kita semakin mahal harganya. Kan memang kayak gitu ya. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas kan gitu. Kenapa senang baca surah Al-Ikhlas? Hah? Li'annani uhibbuha. Oh ini. Karena saya mencintainya. Nyanya mu'annas kan? Terus Rasul nanya, kenapa? Karena min ayatul rahman bla 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 gitu kan. Rasul mengatakan apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Duh, hanya itu kemana? Iya, tapi kan kalau dulu dipeleset-peleset itu. Jadi hubbuka iyyaha gitu. Jadi saya kembali ya. Jadi gini, niat itu memang menjadi hal yang prioritas. Maka the power of niat itu menjadikan prosesnya benar, tujuannya pun juga benar. Tapi kalau niatnya salah, prosesnya pasti salah, tujuan pasti salah. Jadi kalau kita ingin memasyarakatkan Al-Quran, maka kita ini harus kualitas dulu. Karena kualitas kita kalau sudah berkualitaskan Quran, itu sudah masyarakatkan Quran sebetulnya. Walaupun tanpa kuar-kuar, yuk bu tahsin sama saya. Enggak, ketika antum sifatnya adalah sifat Qur'ani, itu sudah memasyarakatkan Al-Quran. Jadi yang tadi saya katakan itu lafadz milik Abdullah bin Mas'ud. Tapi sebetulnya nanti kita bisa mencontoh beliau juga dalam proses yang beliau lakukan. Karena latar belakang atau ya background kita, latar belakang kita itu kan
nggak bisa gimana ya? Nggak bisa, bukan antum yang nyeting lah intinya. Itu bisa antum katakan kalau bahasa anak lebih kan wis takdir. Sopo takdir. Makanya kalau kok kamu nggak masuk idat, takdir. Padahal ya memang gagal. Menghibur diri kan gitu. Sudah 3 kali takdir. Gitu. Tapi kalau udah masuk, kok masuk saya. Jadi nggak takdir lagi. Terus kalau sudah semester 1, 2, pokoknya puncaknya semester 4 biasanya. Itu di otaknya tuh ana khairun minhum. Buktinya apa? Dia gak masuk. Itu biasa. Nanti kalau sudah semester 7, 8 baru dia. Kadang yang malah ningkat. Makin kumat. Tapi kadang ya tobat. Nah, tobatnya itu biasanya jadi golping. Baik ya, jadi sekali lagi Abdullah bin Mas'ud itu juga memiliki latar belakang yang kurang mengenakkan. Pertama dari keluarga yang secara ekonominya sangat ya, miskin lah. Kemudian latar belakang pendidikan yang nggak ada. Berarti nol bener kan? Ekonominya rendah, pendidikan nggak ada. Plus dia mengembala kambing. Dan mengembala itu bukan milik sendiri. Kalau milik sendiri masih keren. Ini adalah bekerja mengembalakan kambing. Coba lihat. Tapi cara Allah memang seperti itu. Bahkan antum masih ingat kalau dalam dunia sirah kan ada istilah min ra'il ghanam ila ri'ayatil umam. Jadi para da'i du'at, da'iyat atau para anbiya biasanya sebelum meri'ayah umat biasanya ditugaskan mera'i ghanam kan? Nabi juga pernah. Di sini ada yang gembala sapi kambing enggak sih? Udah ada. Tapi biasanya mengembala itu kebanyakan ya, enggak semuanya. Insya Allah lebih memahami pola. Bukan berarti kok disamakan kambing sama manusia, enggak gitu. Ya, maksudnya sudah ya alurnya seperti itulah ya. Apalagi anggon bebek. Apa bang? Jadi latar belakang itu bukan kita yang men-setting. Antum latar belakang apapun boleh antum katakan huwa min qadarillah. Oh sudah selesai. Tutup itu. Nah sekarang kita dikenalkan Quran agar masa depan yang akan kita pijak itu terarah. Lah mulai dari sini cara antum masyarakat Quran memasyarakatkan Al-Quran di tengah umat tidak sebatas lisan. Beda. Yang penting gini, pertama mulai dari mindset dulu. Nah, tingkat mindset, tahu mindset enggak? Pola pikir atau cara berpikir atau apa yang dalam otakmu itu apa gitu. Itu mindsetnya dulu dibenerin. Kenapa? Kalau mindset itu benar, pasti lisannya benar. Dan lisan ini bentuk cerminan dari ilmu kan? Jadi sebetulnya kalau dirunut berarti mindset, ilmu, lisan. Coba antum kalau ada orang yang utek lagi siapa? Mindsetnya itu adalah duit, harta. Ilmunya pasti apa? Apapun ilmunya yang penting dapat. Dimanapun dia ngobrol, yang diobrolin tidak jauh-jauh dari duit. Perbuatan pasti ngarah ke duit. Mindset, ilmu, kalam atau apa? Ucapan, perbuatan. Kalau sudah perbuatan semuanya itu diukur dengan uang, itu bahaya. Karena akan menjadi karakter. Terakhir itu karakter. Jadi karakter itu terbangun mulai dari mindset yang benar. Dan antum di masyarakat saat ini yang serba hedonisme, yang materialistik luar biasa ini, antum jangan pernah tergoda. Ini pokoknya sering saya sampaikan, entah apalagi Yuda, Bayu, Rival nggak tahu ya berapa kali saya ngomong. Karena antum itu laki-laki yang biasanya akan sulit untuk mempertahankan diri di jalur ini ketika apalagi yang merantau-merantau itu.
Karena ketika antum merantau seperti ini di Jakarta, ketika pulang kampung, pertama ditanya apa? Tuh. Pasti, karena orang di Jakarta itu pasti kerja, dapat uang banyak, jabatannya apa, segala macam gitu. Dan ternyata kenyataannya apa? Antum ke Jakarta? Tuh. Sudah agak sedikit keren itu ya kuliah. Tapi kuliahnya masalahnya di mana gitu loh. Jadi ini antum ditanya itu sudah menjadi beban tersendiri. Mindsetnya mereka, pola pikir mereka, bahkan karakter mereka sampai ujungnya karakter itu adalah duit di kepala mereka. Terus antum ditanya ya pasti nggak jauh-jauh dari duit. Iya kan? Lah antum sekarang itu sudah lewat. Bukan lagi antum masanya mengejar dunia. Saatnya sekarang ini adalah fatati dunya fahiya raghimah itu loh. Antum tuh sudah kayaknya udah melewati batas dari itu, udah nggak butuh dunia. Walaupun kalau nggak ada ya pusing juga sih. Tapi maksudnya bukan tujuan. Itu kayak efek aja. Tapi memang butuh, iya butuh. Karena kita masih di dunia butuh duit gitu. Tapi jangan sedikit-dikit kita lakukan apa yang akan saya dapatkan dari ini. Enggak gitu cara pola pikirnya. Antum udah lewat masa itu. Jangan sampai ditanya di kampung, kemudian antum jadi iya ya, ngapain kuliah, kampus gak jelas, jurusannya juga jelas nggak jadi apa. Sudah gitu di rumah Quran, ngapal Quran, nanti jadi apa, kerja di mana gak jelas. Makan juga mie. Kemudian antum akan melihat teman-teman itu sudah bekerja di ini, di itu, apalagi di TKI ya. Kemudian bawang banyak, pulang mobil motornya baru, bangun rumah dan seterusnya. Antum makin kayak cacing kepanasan gitu. Dan antum mulai goyah, terus kayak kuliah, terus kayak kuliah. Jadi kenapa sih kuliah dimanapun, kecuali di Libya ya, mau di studi atau dimanapun jurusan yang syariah, saya pernah survei itu. Yang namanya ikhwan itu, syahidnya lebih cepat. Paling masuk semester 6 itu udah syahid semua itu. Iya kan? Masuk misalkan sekian orang, nanti di akhir itu tinggal berapa ekor doang. Itu karena apa? Ya terpengaruh gitu loh. Antum harusnya ketika sudah Allah sadarkan dari latar belakang yang tidak jelas, yang Allah ingin jelaskan, jangan mundur lagi gitu loh. Itu ibaratnya kayak gini, antum kayak Abdullah bin Mas'ud, awalnya nggak jelas, Allah kenalkan sesuatu yang membuat mulia. Kalau Abdullah bin Mas'ud jelas kan, tetap di situ walaupun goncangan kayak apa, tetap aja jalan. Akhirnya jadi Ahlul Quran, mulia, semulia Abdullah bin Mas'ud hingga akhirat kelak gitu. Tapi kan banyak juga yang sudah dikenalkan mundur lagi. Kenapa? Karena nggak tahan dengan omongan. Jangan dianggap dulu itu kan beda kasusnya. Beda kasus tapi sama tujuan. Dulu kasusnya, misalkan contoh, Al-Walid Ibnul Mughirah. Secara batin sudah muslim dia. Tapi nggak tahan dengan omongan toh. Terutama Abu Jahal. Ya, Al-Walid, kamu sudah dekat-dekat Muhammad. Kayaknya kamu sudah mulai miskin. Kamu kayaknya sudah mau kehilangan jabatanmu. Kayaknya kamu sudah mau mulai menghinakan dirimu ke Muhammad. Kata-kata itu kemudian dimasukkan ke otaknya, masuk ke hati, akhirnya mengingkari tetap gitu loh. Paham maksud saya? Jadi antum mendengar sesuatu harus difilter dulu. Antum sudah punya filternya. Omongan ini layak saya dengarkan. Dan maksud saya itu gini, jadi ikhwan, jadi rijal itu harus memiliki rujulah. Jangan ada kata-kata dikit baper, nangis di kamar, terisak-isak. Kemudian apa? Curhat di Facebook gitu kan. Apa gitu. Enggak level gitu.
Enggak, kalau masuk RKI ya. Dia nangis habis itu. Enggak. Tanya sama teman Lebe, takdir. Jadi gitu ya. Jadi antum ini saya pernah merasakan seperti antum ini gitu. Makanya saya berani ngomong kayak gini itu memang ya pernah merasakan gimana pahit, getir, sulitnya menyaring kata-kata yang membuat kita itu down dan sulit untuk naik kembali itu pernah gitu loh. Tapi ketika kita tetap di situ, ya dia pasti naik. Tapi kalau antum mundur, ya tetap hina bahkan lebih hina dari sebelumnya. Ya akhirnya walaupun di situ ya sedikit jualan Quran tadi. Jualan Quran ya bukan jualan mushaf. Akhirnya Quran dijadikan sebagai sarana mencari uang. Itu yang saya maksudkan. Karena kalau nanti karakter kita itu sudah Qurani, itu namanya sudah memasyarakatkan Al-Quran dan mencontohkan mengal-Qurankan masyarakat. Komplit. Jadi zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, khalaf sampai generasi ini pun sama polanya. Jadi kata-kata orang kafir, kata-kata yang tidak senang, itu memang beda cara pengucapan, beda seolah-olah redaksinya. Tapi tujuannya sama untuk melemahkan kita. Gitu kan? Dan yang terakhir adalah ucapan orang kafir yang nanti akan membuat kita kadang maju, nanti kena tembak, mundur kena hina. Pilih mana? Stagnan aja. Nah, akhirnya maju, setelah maju selangkah mundur lagi. Maju mundur lagi. Ya sudah, maju mundur cantik. Maksudnya gini. Sekian banyak alam tuh baca. Ada yang senang baca Freemasonry enggak? Ada yang pernah baca Freemason? Nah, ada undergroundnya Yahudi. Nah, itu namanya Freemason. Dari kata-kata dia yang olah. Kalau antum mau tahu media terhebat sebelum adanya media sosial seperti ya handphone, smartphone itu sebenarnya yang smart siapa? Phone-nya, orangnya? Kan smartphone. Berarti yang smart? Nah, phone-nya. Manusianya gini-gini aja. Bahkan malah mundur. Saya nggak kebayang itu kalau listrik mati selama sebulan aja. Gimana kira-kira? Nah, baik ya. Jadi gini loh. Ada media ahli media itu namanya apa? Ahli media itu julukannya apa? Jurnalis. Jurnalis belum tentu mahir. Jadi gini loh, nggak tahu namanya apa ya saya. Dia melihat sesuatu yang tidak jelas, lebih justru kepada sesuatu yang abstrak, pokoknya nggak ada buktinya, tidak ada wujudnya lah gitu ya. Tapi dengan diolah oleh dia si media, tukang media ini, menjadi seolah-olah sesuatu itu sangat nyata, grafis dan dipercaya. Paham nggak? Namanya apa? Apa? Jangan namanya. Bukan kayak gitu. Nah, saya contohkan gini. Tahu tentang hadis satul ifki nggak? Apa itu? Betul. Surah An-Nur ya 11. Coba Abdullah Ubay bin Salul apakah melihat dengan jelas bahwa Abu Sufyan bin Mu'attil atau Mu'attal dengan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha itu berduaan? Apakah melihat fisiknya enggak? Udah melihat fisiknya berduaan enggak? Enggak. Kenapa enggak? Wong Aisyah di ini kok di Haudaj kan. Kan lihat. Kemudian itu kan enggak jelas, hanya lihat sekilas. Apa diplototi? Enggak. Lihat sekilas, sudah enggak jelas, bukti juga enggak ada. Tapi karena digoreng ini, informasi ini digoreng sedemikian rupa, akhirnya jangankan sahabat-sahabat biasa, Nabi saja percaya. Coba ini. Jadi kalau sekarang ada isu yang kebenarannya nggak pernah ada,
lalu difahami seolah-olah nyata, kalah dengan Abdullah bin Salul. Good looking itu bisa disebut di ini enggak? Pernah dengar good looking kan? Itu ada buktinya enggak? Pernah terbukti ya good looking itu? Nah, terus misalnya ada yang mengatakan orang yang ngapal Quran itu adalah sarana radikalisme. Iya, Allah, saya dengar itu panas hati gitu. Cuolok pengen tak colok. Masalahnya gini ya, kalau yang ngomong itu orang kafir, saya bilang orang kafir, dasar kafir ya sudah, karena dari awal kafir musuh kan gitu. Tapi masalah yang ngomong gitu tuh KTP-nya Muslim. Terus terlebih yang sangat menyakitkan itu apa? Orang kok saat ini sudah semodern ini kok ngafal Quran, goblok. Karena Quran sudah ada di setiap media media elektronik sekarang. Tinggal buka dicari, ngapa harus dihafal? Kalau deket itu tak. Gitu. Soalnya dia ngomong itu KTP-nya Islam gitu loh. Kalau yang orang kafir kan wajar ya. Ya wajar itu ya mereka itu karena di luar kita gitu. Teman saya kayak gini. Sekian banyak tantangan kita itu. Kalau niatnya itu sudah nggak bener. Antum niatnya masuk RGBS, masuk kuliah syariah, masuk kuliah ini dan itu hanya pengen kumpul teman, pengen daripada atau pengen ya daripada sendirian di rumah. Daripada di rumah disuruh-suruh atau daripada kuliah terus ngekos sendirian mahal atau karena segala macamnya, gampang atau digituan itu. Bahkan bisa melepaskan kuliah yang sudah Allah berikan kesempatan itu demi apa? Demi kesempatan bekerja. Atau saya kasih pengalaman saya. Saya semester 4. Semester 4 di Libya itu pelajarannya adalah fikih muamalah, ya kan? Saya semester 4 nih. Nah, itu udah lewat ya. Fikih muamalah terutama dia tentang asuransi atau takmin juga termasuk. Pokoknya muamalah maliyah pokoknya semuanya itu di semester 4 ya. Dan dulu dosen saya itu adalah Ustaz Bakrun. Itu 2 sekaligus. Jadi Bidayatul Mujtahid itu plus fikih muasirah kontemporer. Syekh Abbas Zuhaili. Jadi paham betul asuransi perkembangan gimana, perbankan dan seterusnya gitu. Kemudian saya waktu itu masih di kuliah, masih di LTQ ya. Itu dulu belum ada Bank Syariah BSI belum. Ada namanya Sekolah Bank Syariah Indonesia. Itu datang ke LTQ itu 2 kali, seingat saya 2 sampai 3 kali lah. Dan ngobrol dan saya ditawarkan. Gaji saat itu UMR itu masih 3,3 atau 3,4 lah saat itu ya. Dan saya sudah diberikan 3,7. Kalau mau sekolah di situ nanti akan dikirim di Bank Syariah. Itu hampir tergiur itu. Bayangkan anak Libya mukafah cuma 200 real itu pun 5-6 bulan sekali diberikannya udah gak jelas. Dulu bukan pakai rekening ya. Antum kalau tahu bagiin duitnya gini, mukafah itu. Siapa nih? Lepar, cut gitu. Ya, biasa itu. Di maktabah, dia di pojok di ujung. Nah, kita ngantrinya di ujung satunya. Mejanya kan panjang kan? Bayangin tuh, lemparnya gitu. Cut gitu. Jadi enggak mengorangkan orang, Mas. Nah, tapi alhamdulillah itu hanya 1 semester, 2 semesteran. Setelah itu dia dipecat. Iya, bagian maliyahnya. Makanya betul. Ini Ustaz Zuhaili juga merasakan itu. Baik ya, itu hampir tergiur. Coba kalau antum misalnya semester 4 itu. Mungkin kalau sekarang UMR Jakarta itu kan berapa? 48. Ya kalau 48 sekarang misalkan katakanlah digaji 5 juta lah. Kan gitu ya. Antum masih semester 4. Terus bekerja, terus gaji 5 juta. Kira-kira gimana? Bayangin aja. Lah kan, langsung istiqoroh. Gaya nih istiqoroh. Padahal lu kecenderungan sebelum sholat udah ke sholat. Terus dia habis sholat, yakin saya.
Wah, itu asli kriminal menurut saya sih. Terus yang kedua, ini Ustaz Muzamil masih ada. Saya pernah datang ke LTQ dari Batam kalau itu. Dari Batam ada rumah Quran, nyarinya yang Libya. Saat itu semester 8-an saya, 7 atau 8 lah. Di sana cuman nih ngurusin guru-guru. Kita kadang ngajar kadang enggak ya, hanya mantau aja. Musyrifnya gitu. Ada mudirnya, di kita musyrif nungguin aja. Tahu, rumah gratis, full semua peralatan, bahkan free makan sudah dikasih rumah, ada motor, ada mobil, plus gaji bersih 10 juta. Ayo gimana? Boleh istikharah nggak? Ya tadi kalaupun istikharah sebelum sholat sudah ada jawaban. Terus-terusan saya yakin. Kalau yang terakhir jujur, saya tergiur. Tapi subhanallah, saya hanya ngobrol sama Ustaz Muzamil. Dan Ustaz Muzamil beliau tidak ada jawaban. Hanya gini. Tahu? Gitu. Jadi Ustaz Muzamil, Allahumma yarham, itu hanya gitu. Hanya gitu. Batal, saya nggak mau berangkat. Kemudian minta ke markas, dan kayaknya dari markas juga gak ada yang berangkat. Bayangkan, itu subhanallah ya, maksudnya kalau kita niatnya itu kurang dan memang tidak ada orang yang membuat kita nyaman tentunya, itu memang agak sulit untuk mempertahankan itu. Dan sebetulnya saya itu lulus tahun 2013 itu pengennya pulang. Lagi-lagi Pak Ustaz Muzamil tahu jawabannya kan? Gitu. Saya batal pulang dan ternyata 2015 beliau wafat. Jadi kadang kita ini tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Makanya yakinlah kalau kita menyatu dengan Quran, tidak akan ada ruginya. Ya mungkin secara nominal uang yang kita pegang nggak seberapa. Sebetulnya saya dulu pernah kuliah di STIU juga. Dan utang saya 2 semester. Nah, tapi utang 2 semester itu subhanallah ya. Ada orang ngobrolnya itu di masjid, di pelataran Masjid Al-Hikmah. Terus kuliah di mana nenek gitu. Waktu itu sudah daftar ke Libya, terus sudah masuk gitu. Tapi saya punya hutang, dia bilang. Berapa? 2 semester sekian-sekian gitu kan. Besok ke rumah ya? Ke rumah. Ditransfer, udah beres. Jadi gak punya utang lagi. Dan hikmahnya sekarang disetiu gitu. Coba. Udah. Jadi bukan berarti saya ngajarin untuk utang loh. Kalau antu yang utang belum tentu ada. Jadi maksud itu gitu ya. Kalau kita memang benar-benar lillahi ta'ala, pokoknya nikmati bersama Quran. Sulit dan gampangnya menghafal, sekali lagi bukan sebuah kebanggaan atau sebuah keminderan antum untuk bersama Quran. Karena sulit dan tidaknya bukan ukuran. Yang ukuran yang terpenting adalah selama apa antum bersama Quran. Karena tujuan menghafal Quran adalah untuk kita selalu membacanya setiap saat. Apa gunanya kalau menghafal dalam saat ini, kemudian tidak diulang lagi sekian tahun. Bukan itu tujuan Quran dihafal. Jadi tujuan Quran inti core on the core. Apa namanya? Of the core. Nah intinya itu. Kok yang bahdul? Intinya memang apa? Agar kita terlatih untuk selalu melafadzkan Quran itu kemudian menjadi karakter dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sejatinya mengal-Qurankan mengal-Qurankan masyarakat, walaupun sebelumnya kita memiliki visi misi memasyarakatkan Al-Quran. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebetulnya ada yang lebih hebat dari itu, seperti Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu belajar sama Nabi itu berarti kan mulai dari Nabi diangkat jadi Nabi sampai wafatnya kan? Berarti ya kurang lebih 20-an tahun kan beliau belajar. Maka kita bilang ya wajar kayaknya kalau pinter gitu. Tapi kan ada orang sahabat mulia junior
yang belajarnya hanya 3-4 tahun, tapi menjadi ahli takwil, ahli Al-Quran, bahkan ahli dalam segala bidang, dan bahkan disebut dengan hibrul ummah. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Pokoknya kalau kita berbicara Quran tidak akan pernah habis. Dan itulah kita bersama Quran dimanapun kita berada, sehingga kita mulia insya Allah bersama Quran. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.